Perkenalkan, nama saya Tridhara Febriluki. Saya mahasiswi profesi nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Mulai untuk pemeriksaan bayi baru lahir, yang pertama yaitu kita melepaskan baju bayi ya seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Oke. Lalu selanjutnya kita ukur berat badan bayi. Setelah mengukur berat badan bayi, kita lakukan pengukuran panjang badan bayi. Biasanya posisinya dimiringkan dari bawah kaki. Kita ukur sampai dengan kepala atas. Oke. Setelah ukur panjang bayi, lalu diukur juga lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi, lingkar dada bayi. Terus lingkar perut bayi. Selanjutnya lingkar tangan bayi. Lanjutkan ke pemeriksaan head to toe. Yang pertama di bagian kepala, kita lihat bentuknya lonjong, bundar atau tidak. Besar kepalanya kita lihat ada microcephalus atau hydrocephalus. Lalu ubun-ubunnya juga kita lihat menutup atau belum. Terus terabat cekung, datar atau cembung. Lalu di rambut juga kita lihat di sini berwarna hitam, merah jagung atau warna putih. Dilihat juga kesuburannya. Lalu dilihat botak atau mudah rontok. Selanjutnya di bagian muka bayi dilihat juga pucat, anemis, kuning, merah atau biru. Di muka juga dilihat hiperpigmentasi, ada melatonik atau tidak. Selanjutnya di bagian mata kita lihat juga kesimetrisan mata, ada juling atau tidak. Bulu matanya juga kita lihat. Selanjutnya selaput lendir di bagian mata, bintik-bintik bitot ada atau tidak. Penyakit mata akut juga kita lihat ada atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian hidung kita lihat bagian hidungnya, bagian dalamnya dilihat kiri dan kanan ada sekret atau tidak, bersih atau tidak. Terus ada pilek atau tidak. Selanjutnya di bagian mulut juga kita lihat, kita buka bersih atau tidak, bibirnya pucat atau tidak. Dilihat gusi bagian dalamnya, lidahnya juga kita lihat kotor atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian telinga dilihat juga kiri dan kanannya, kesimetrisannya. Lalu dilihat juga bagian dalamnya bersih atau tidak, terus ada keluaran cairan atau tidak. Selanjutnya di bagian leher bayi kita pegang di sini, bentuknya pendek, sedang atau panjang. Terus ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Terus ada hiperpigmentasi pada kulit atau tidak. Lalu kita lihat arteri karotisnya teraba atau tidak. Selanjutnya di bagian dada kita lihat di sini di bagian dadanya bentuknya simetris atau tidak. Terus kalau pasiennya bayinya wanita kita lihat puting susunya ada hiperpigmentasi atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian ekstremitas atas dan bawah kita lihat bagian ini tuh jari-jarinya lengkap atau tidak di bagian atas. Lalu di bagian bawah juga kita lihat di sini juga dilihat juga ada pucat, kotor atau kebiruan di bagian ekstremitas. Lalu di bagian abdomen juga dilihat juga abdomennya ada. Di abdomen kita lihat keseluruhannya di sini kita pegang adanya ditekan atau tidak, dicek juga bising ususnya dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit, dicek juga tali pusarnya di situ ada darah atau ada nanah atau tidak. Terus setelah ini beres kita cek di bagian punggung.
Di punggung kita miringkan posisi bayi, dicek dari bagian atas sampai dengan bawah, kita pegang tulang punggungnya simetris atau tidak, ada kiposis atau tidak, atau hiperlordosis. Terus setelah di bagian belakangnya aman, kita cek juga di bagian genitalia. Jika laki-laki kita cek saluran kencingnya, ada testisnya atau tidak, lengkap atau tidak, ada skrotumnya sudah turun atau tidak. Selanjutnya kalau ininya wanita, kita cek juga kebersihannya, vaginanya bersih atau tidak, ada labia minora sama mayoranya menutup atau tidak. Terus cek juga klitorisnya, vaginanya lengkap atau tidak. Lalu di bagian belakang juga kita cek bagian pantat bayi, kita cek lubang anusnya keluar atau tidak, sama pengeluaran mekonium atau tidak. Yang selanjutnya pemeriksaan neurologi. Pemeriksaan neurologi yang kita cek yaitu refleks menghisap. Kita masukkan tangan, kita lihat ada refleks menghisap atau tidak pada bayi. Lalu selanjutnya ada refleks rooting, kita pegang telunjuk kita di bagian pipi bayi, kita cek apakah si bayi mulai mencari bagian yang kita pegang. Lalu ada refleks menggenggam. Refleks menggenggam kita jari kita simpan di bagian tangan bayi, apakah bayi menggenggam atau tidak. Selanjutnya refleks moro atau refleks kaget, kita cek. Caranya yaitu kita angkat bayinya seperti ini, lalu kita turunkan secara tiba-tiba, tapi kita tahan bagian kepalanya. Yang normalnya yaitu saat kita turunkan secara tiba-tiba, refleks bayi akan tangan tangannya akan ke atas. Lalu refleks Babinski itu kita cek dengan menggunakan tangan bagian ekstremitas bawah seperti ini. Normalnya saat kita lakukan seperti ini, si kaki bayi akan ada refleks buat tertutup kiri dan kanan. Oke, cukup. Selanjutnya yang terakhir tadi setelah pemeriksaan pengukuran, cek juga suhu tubuhnya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk pembersihan jalan napas bayi baru lahir yang harus disiapkan yaitu suctioning atau menggunakan vaksin bagian hidung bayi setelah lahir, lalu bagian mulut bayi sampai bersih. Sebelumnya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu bagian seluruh tubuh bayi. Pemeriksaan Apgar. Yang pertama, A atau appearance, yaitu warna kulit. Kita lihat warna seluruh kulit bayi. Jika berwarna merah muda dari termasuk tangan, ujung kaki, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika tubuh bayi berwarna merah muda, tapi tangan dan kaki berwarna kebiruan, maka nilainya adalah 1. Jika kulit bayi kebiruan semuanya dari telapak tangan sampai kaki, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Yang kedua adalah P atau pulse, yaitu denyut jantung. Pertama, kita cek menggunakan stetoskop. Baik. Jika denyut jantung bayi lebih dari 100 menit, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Dan apabila tidak ada denyut jantung bayi, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Selanjutnya yang ketiga adalah G atau grimace, yaitu respon refleks, di mana di sini saya akan memberikan rangsangan
cubit kecil-kecil pada tangan dan kaki bayi, dan menggerakkan tangan dengan respon bayi cepat dan menangis, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Selanjutnya, jika bayi menangis dengan lemah, lalu saya beri rangsangan namun respon bayi lemah, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Jika bayi tidak menangis dan saya berikan rangsangan namun tidak ada respon pada bayi, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Selanjutnya, bagian 4 adalah A atau activity, yaitu aktivitas otot. Jika bayi menangis dengan kuat dan respon bayi cepat atau reaksinya melawan, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika bayi menangis dengan lemah dan respon bayi lemah, yaitu gerakan sedikit, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Namun, jika bayi tidak menangis dan tidak bereaksi, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Selanjutnya adalah R atau respiration, yaitu pernapasan. Jika bayi menangis kuat dan napas spontan, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika bayi menangis dengan napas bayi tidak teratur, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Setelah dilakukan pemeriksaan Apgar skor, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menjumlahkan skor atau hasil penilaian, di mana 0-3 termasuk asfiksia berat, 4-6 termasuk asfiksia sedang dan ringan, 7-10 termasuk dalam keadaan normal. Hal apa sih yang akan diberikan pada bayi dengan skor 0-3 atau asfiksia berat? Yang pertama adalah kolaborasi pemberian suction, yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, yang ketiga memberikan kehangatan pada bayi, yang keempat observasi denyut jantung, warna kulit dan respirasi, yang kelima berikan injeksi vitamin K apabila ada indikasi pendarahan. Lalu, untuk bayi dengan Apgar skor 4-6 atau asfiksia ringan atau sedang, yang pertama adalah kolaborasi pemberian suction, yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, dan yang ketiga adalah observasi respirasi bayi. Selanjutnya, untuk bayi dengan skor 7-10 atau dalam kategori normal, yang pertama adalah berikan kehangatan pada bayi, lalu yang kedua observasi denyut jantung, warna kulit, dan respirasi pada menit selanjutnya sampai nilai Apgar mencapai 10. Dan kita memakaikan pakaian bayi. Topi bayi dengan merapikan bayi, kita merapikan alat-alat. Ibu, ini bayinya. Ibu anak ini dalam keadaan normal ya Bu semuanya. Alhamdulillah bagus. Terus makasih ya. Iya, saya tinggal ya Bu. Iya.